ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita semua dan memberikan hidayah Islam serta amal salih sehingga kita bisa dengan mudah berjalan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, mengerjakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal salih yang kita kerjakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan agar kita bisa terus istiqamah di atas ajarannya, di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita tentang sunnah-sunnahnya, yang menyampaikan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa mengetahui apa itu iman, apa itu Islam, apa itu salat, apa itu zakat, apa itu haji. Tentu ini adalah atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada beliau adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bermaksiat kepada beliau adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita bisa taat kepada beliau, maka caranya adalah dengan belajar, mempelajari agama yang telah beliau sampaikan kepada umatnya. Beliau telah meninggalkan syariat ini dengan baik, dengan meninggalkan murid-murid yang baik, yang menghafal dan menyampaikan ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Imam Syafi'i saja memiliki murid yang tidak banyak, tetapi murid-murid Imam Syafi'i begitu hebat sehingga murid-murid Imam Syafi'i menyampaikan ilmunya Imam Syafi'i sehingga terbitlah buku atas pendapat Imam Asy-Syafi'i. Demikian juga Imam Malik juga demikian, jamaah. Ya, Imam Ahmad juga demikian. Anaknya adalah muridnya, ya. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki murid yang sangat banyak, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, selain mereka adalah orang-orang yang amanah, mereka adalah orang-orang yang saleh di dalam beragama dan patut dijadikan sebagai panutan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah untuk kita semua mencintai ilmu dan berusaha mempelajarinya serta mengamalkannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan berbicara tentang beberapa faedah dari ayatul kursi. Ya, ayat kursi. Ayat kursi kalau dalam Al-Quran yaitu tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 255, ya, 255.
Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan beberapa keutamaan dari ayat kursi ini. Di antaranya yang pertama adalah ayat kursi adalah ayat yang paling agung, ya. Ayat kursi adalah apa? Ayat yang paling agung. Jadi dari sekian banyak ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an, maka ayat kursi ini adalah ayat yang paling agung, ya, dikarenakan mengandung tauhid, ya, tauhid dengan berbagai macam jenisnya jamaah, dan juga menunjukkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung juga. Kemudian yang kedua, ya, keutamaan dari ayatul kursi ini adalah apa? Nah, sebab masuk surga, ya. Gimana caranya? Caranya gimana, Pak? Baik, yaitu kita rajin membacanya selesai mengerjakan sholat fardu. Jadi setelah sholat fardu, jangan lupa salah satu zikir yang kita baca adalah apa? Ayatul kursi. Jadi orang yang selesai sholat tidak boleh buru-buru untuk beranjak dari tempat sholatnya, ya. Tapi dia sabar, berzikir terlebih dahulu, subhanallah, 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 dan seterusnya, atau zikir-zikir yang lain. Kemudian juga membaca apa? Ayatul kursi. Baik. Barang siapa yang membacanya setiap selesai sholat fardu, tidak ada yang bisa menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Dijaga, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah, seperti di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang panjang, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskannya untuk menjaga harta sedekah, ya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu kedatangan seseorang yang mencuri. Ternyata yang mencuri ini adalah siapa? Jin atau setan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dia benar, ya, meskipun dia pendusta tapi dia apa? Benar. Apa itu? Kata setan ini, yaitu apabila engkau sudah berbaring di kasurmu, maka bacalah ayatul kursi dari awal sampai terakhir. Maka la yazala 'alaika minallahi hafizun, kamu akan senantiasa diberikan penjaga dari Allah Subhanahu wa taala, dan setan tidak akan bisa mendekatimu sampai pagi hari. Baik. Jadi setan ini mengajarkan sesuatu yang bermanfaat untuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini, ya, disunahkan kepada kita semua untuk membacanya khususnya di waktu malam, jemaah, ya. Kita baca di waktu malam sebelum tidur. Baik. Kemudian kita sebutkan yaitu makna dari potongan-potongan ayat surat atau potongan ayat kursi ini, yaitu dari pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah menyebutkan nama yang pertama yaitu Allah. Nama Allah adalah nama yang paling agung, ya, menurut sebagian para ulama ketika mereka membahas Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung yaitu Allah, ya. Ada juga yang menyebutkan nama Allah yang paling agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum dan beberapa nama yang lainnya. Tetapi kalau kita melihat, ya, dari beberapa ayat ataupun hadis, maka kita mengetahui bahwa nama Allah ini adalah nama Allah yang agung. Allah mengatakan Qulid'ullaha awid'ur rahman, berserulah dengan memanggil ya Allah, ya Rahman, itu sama saja. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna,
dengan menyebut nama apa saja, sesungguhnya semua itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rahman, Ya Malik, Ya Qudus, dan seterusnya. Dan juga Allah berfirman, walillahil asmaul husna, dan bagi Allah lah nama-nama yang indah. Ya, Allah tidak mengatakan walir rahmanil asmaul husna, walil maliki asmaul husna, gitu ya. Artinya apa? Semua nama-nama yang baik itu dikembalikan kepada nama Allah, gitu. Semua nama-nama yang baik semua dikembalikan kepada nama satu, yaitu Allah. Baik. Kalau kita ditanya Ar-Rahman itu nama siapa? Nama Allah. Bukan kita katakan nama Al-Malik kan gitu ya. Nama Al-Qudus tidak, tapi kita bilang nama Allah. Baik. Dan beberapa alasan yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian setelah menyebutkan Allah, lafzul jalalah. Jadi ayat ini dimulai dengan lafzul jalalah namanya, itu lafaz agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan sifatnya, la ilaha illahu, ya, la ilaha illa huwa. Ini adalah apa? Sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat apa? Wahdaniyah, keesaan di dalam ibadah, ya. La ilaha illahu yaitu sifat keesaan di dalam peribadatan. Nah, ini mudah ya kita fahami. Di sini tidak menunjukkan keesaan di dalam penciptaan, ya, bukan. Keesaan dalam apa tadi? Peribadatan. Sama atau tidak jamaah? Ya. Keesaan dalam peribadatan atau keesaan di dalam penciptaan, sama atau beda? Beda. Kalau dalam peribadatan itu apa? Nah, jadi kita yang beribadah gitu ya, kita yang melakukan sesuatu hanya untuk siapa? Allah. Kalau keesaan di dalam penciptaan, yang melakukan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesuatu yang berbeda ya Pak. Oleh karena itu, seseorang yang mengartikan la ilaha illallah dengan arti la khaliqa illallah, ya, secara arti kalimat tersebut tidak mengapa. Tapi kalau untuk mengartikan kalimat la ilaha illallah ini tidak tepat jemaah, ya, tidak tepat. Karena kalimat la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, ini menunjukkan apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang diakui oleh orang-orang musyrikin. Adapun la ilaha illallah ini adalah perbuatan manusia, tuntutan dari Allah kepada manusia, yaitu agar manusia beribadah kepadanya. Baik. Jadi la ilaha illahu mengandung sifat wahdaniyah fil ibadah, ya, keesaan di dalam peribadatan. Tidak boleh seseorang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, maka dia adalah orang yang zalim, karena dia diciptakan oleh Allah, diberikan fasilitas yang banyak oleh Allah, diberikan rizki terus menerus, diatur kehidupannya oleh Allah, tapi kemudian beribadah untuk selain Allah, maka inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Adapun Al-Hayyul Qayyum, kita ini murajaah dikit jamaah ya sebelum kita melanjutkan. Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang terus menerus mendirikan atau mengatur makhluknya, ya, yang terus menerus mengatur makhluknya. Maka langit dan bumi itu senantiasa tegak, ya, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Arsy
surga maupun neraka senantiasa tegak, itu juga dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua sampai sekarang bisa berdiri, duduk, rebahan, itu juga dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kenikmatan kepada hambanya sehingga mereka terus-menerus eksis gitu ya, terus-menerus eksis di alam semesta ini. Al-Hayyu menunjukkan sifat dzatiyah, ya, menunjukkan sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sana ada kelengkapan dari nama hidup, ya. Hidup itu misalkan kelengkapannya adalah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, Maha mampu, ya, dan seterusnya. Kemudian Al-Qayyum yang mengatur makhluknya terus-menerus, ya. Maka di situ dikaitkan dengan menciptakan, memberi rizki, mengatur, ya, menguasai dan lain sebagainya, jemaah. Itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya, potongan yang kedua, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak terkena ngantuk maupun tidur. Ini disebut sifatun naqs manfiyah, ya, sifat yang bentuknya adalah kurang, yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sifat-sifat yang kurang atau sifat cacat, itu tidak ada. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama tentang sifat-sifat yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu fungsinya apa saja, ya. Yang pertama, fungsinya adalah untuk menjelaskan nama tertentu. Yang pertama, seperti Allah, kemudian disebutkan la ilaha illa huwa, ya, untuk menjelaskan atau untuk menguatkan nama Allah itu sendiri. Baik. Dan juga fungsinya adalah untuk membantah sebagian pemikiran, ya, membantah sebagian pemikiran, yaitu contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalatil yahud yadullahi maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Mereka yang tangannya terbelenggu dan mereka dilaknat atas apa yang mereka ucapkan. Bal yadahu mabsutatan. Akan tetapi tangan Allah itu terbuka, ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membantah pemikiran orang-orang yang sembarangan dalam berbicara. Demikian juga membantah akidah agama yang tersesat, jemaah, ya. Seperti siapa? Orang Nasara, ya. Orang Nasara mengatakan Isa ibnullah, al-Masih ibnullah, wa qalatin Nasara al-Masih ibnullah, ya. Orang Nasara mengatakan Al-Masih adalah putra Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bantah semua itu. Jadi saya ulang, ini adalah sifat yang bentuknya adalah an-nafyu, yaitu apa? Nafyu artinya apa? Peniadaan. Kita ulang lagi, an-nafyu artinya apa? Peniadaan. Jadi ada sifat-sifat yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sifat tersebut tidak pantas bagi Allah, ya. Saya ulang, kenapa ada sifat-sifat yang ditiadakan oleh Allah? Karena tidak pantas, ya, tidak pantas bagi Allah, tidak pantas bagi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan
sifat peniadaan tersebut, sifat yang ditiadakan tersebut, apa tujuannya? Ya, yaitu untuk membantah pemikiran yang sesat atau akidah yang sesat, atau juga yang kedua adalah untuk apa? Menjelaskan atau menguatkan makna dari nama-nama Allah tertentu, ya. La ta'khudhuhu sinah. Nah, ini ngantuk jemaah. Ngantuk. Nah, ini jemaah ini ngantuk enggak nih? Naum dan juga tidur. Ngantuk dan tidur. Ini menunjukkan apa jemaah? Sifat lemah, ya kan? Orang ngantuk tidur itu lemah. Berarti lemah itu lawan dari apa ini? Kuat. Dan juga lawan dari al-hayy. Lawan dari kehidupan. Jadi secara terurut, ya, setelah menyebutkan al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, sifat ini adalah untuk menguatkan dua nama yang Allah sebutkan, al-hayyu, al-qayyum, ya, karena kehidupan yang sempurna itu bukan diisi dengan tidur terus, ya kan, ngantuk terus. Orang hidup tapi ngantuk terus gimana jemaah? Ya kan nggak enak, ya. Baik. Dan juga al-qayyum, yaitu yang terus menerus mengatur hambanya. Orang mau ngatur tapi ngantuk terus gimana? Bisa nggak ngatur? Ya, bisa nggak jemaah? Nggak bisa jemaah, ya. Jadi satu sifat yang ditiadakan tapi menguatkan dua nama yang tadi kita sebutkan, al-hayyu, al-qayyum. Kemudian yang ketiga ini yang sudah kita baca, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah Subhanahu wa taala apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Masya Allah, ya. Jadi lahu, baginya, berarti sifat apa ini? Lahu, baginya atau miliknya, sifat kekuasaan atau kepemilikan jemaah, ya, sifat kepemilikan. Jadi Allah memiliki langit dan bumi beserta isinya, ya. Nah, kemarin sudah kita sebutkan. Jadi Allah yang memiliki segala sesuatu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengadakan mereka, menciptakan, memberi rizki, mengatur sendirian, tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Oleh karena itu hamba wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sudah kita jelaskan, ya, pada pertemuan yang lalu jemaah. Jadi sampai 3 potongan ini semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, nah ini yang terakhir kemarin, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syafaat, ya, kemarin sudah kita sebutkan tentang makna syafaat. Syafaat itu ada syafaat dunia dan syafaat akhirat. Kalau syafaat dunia maka boleh, ya, seseorang memberikan kepada siapa saja. Syafaat dunia jemaah, syafaat itu kurang lebih artinya menolong orang lain untuk mendapatkan kebaikan atau tertolak dari keburukan, ya kan? Ini syafaat jemaah. Syafaat dunia, kalau kita melakukannya maka kita dapat pahala. Isfa'u tu'jaru, berilah syafaat, engkau akan dapat pahala. Hanya sekedar menunjukkan saja, ya, hanya sekedar menunjukkan. Orang datang kepada kita, dia butuh sesuatu, aku butuh, misalkan butuh tangga, ya, aku mau membersihkan itu atap rumah, karena kalau nggak dibersihkan itu bocor airnya, maka kita tunjukkan, oh ya, ini saya antar ke Pak Fulan itu punya tangga. Kita cuma antar aja, Pak, antar, kemudian kita sampaikan, butuh tangga, pinjam boleh nggak? Itu dapat pahala seperti itu, ya. Bukan kita yang minjemin, cuma nganterin saja, kemudian kita sampaikan, dia dapat bantuan,
untuk membersihkan rumahnya misalkan, ya, dapat pahala. Dan contoh yang lainnya masih banyak, ya. Ada seseorang yang butuh kerja kepada kita, ya, aku butuh kerja, tapi kita nggak punya. Kemudian kita pikir, lalu kita tunjukkan kepada seseorang yang mungkin bisa memberikan pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Oh, di sini kita arahkan, atau kita share itu, ya, kita share, kemudian kita arahkan juga, kita berikan masukan kepada orang yang mencari pekerjaan tadi. Ini ada orang nyari kerjaan, dia baik dan seterusnya. Nah, kemudian kalau dia diterima, mendapatkan penghasilan yang halal, bisa makan, bisa memberikan nafkah untuk keluarga, bahkan bisa beribadah kepada Allah dengan harta tersebut, ya, kita pun dapat apa? Pahala. Jadi sebenarnya dapat pahala itu mudah, ya, Pak, ya. Banyak sekali pintu-pintu kebaikan itu. Banyak sekali, ya, Pak. Itu syafaat di dunia, ya, diizinkan Allah. Adapun syafaat urusan akhirat, maka ada syarat-syaratnya, jemaah, ya. Ada syarat-syaratnya. Kalau urusan dunia tadi syaratnya halal, ya, dalam urusan yang halal. Kalau nggak halal nggak boleh. Kalau syafaat akhirat syaratnya adalah muslim, ya, syaratnya adalah muslim. Karena syafaat akhirat itu minta kepada Allah ampunan dan kasih sayang. Ada nggak syafaat akhirat yang dikerjakan di dunia? Ada, ya. Kita mohon ampun kepada Allah, semoga Allah mengampunimu, ya. Ini salah satu bentuk apa? Syafaat. Ketika kita meninggal dunia, kemudian disolati oleh kaum muslimin, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ini juga bentuk apa? Syafaat. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah, kasihan dia, ya Allah, ya. Ini bentuk syafaat, jemaah. Nabi SAW menyebutkan, illa syafa'ahumullahu fih, melainkan Allah akan menerima syafaat mereka, ya. Jadi orang yang berdoa untuk orang lain itu adalah orang yang memberi apa? Syafaat, ya. Antum doanya apa biasanya? Doa urusan akhirat, jemaah, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak berdoa ampunan untuk orang kafir, non muslim, boleh apa enggak? Tidak boleh, ya kan? Sudah kita sebutkan kemarin kisah atau ayat dalam surat At-Taubah. Nabi Muhammad SAW atau siapapun dari orang yang beriman tidak boleh mendoakan ampunan kepada orang musyrikin meskipun dia adalah kerabat dekat. Dan juga kita sebutkan kisah Nabi siapa? Nah, Nabi Ibrahim, jemaah, ya. Nabi Ibrahim, yaitu ketika di akhirat berjumpa dengan bapaknya itu dalam kondisi yang menyedihkan, ya. Wajahnya gelap, ditutupi oleh debu dikarenakan kekufurannya, jemaah. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, bukankah aku sudah bilang jangan bermaksiat kepadaku, nurut saja kepadaku, ya. Bapaknya bilang, ya sudah, sekarang aku nurut, ya. Sudah gak berguna nurut ketika itu. Nabi Ibrahim lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau telah menjanjikan untukku agar tidak menghinakanku pada hari manusia dibangkitkan. Maka kehinaan apa yang lebih berat daripada bapakku yang dijauhkan dari rahmatmu ini? Maka Allah mengatakan, sesungguhnya aku mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Jadi ketegasan Allah dalam hal ini tidak berubah, jemaah, ya. Kebijakan Allah dalam hal ini tidak berubah. Orang kafir musyrik maka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Oleh karena itu ketika kita mengetahui hal ini, kita mengetahui juga bahwa Islam adalah nikmat Allah yang paling tinggi, paling besar, harus dijaga. Meskipun di dunia seakan-akan gak ada wujudnya, ya, gak ada wujudnya gitu, ya. Tapi nanti di akhirat barulah kita melihatnya. Allah melihat, Allah mengatakan, wahai Ibrahim, apa itu di bawah kakimu? Maka Nabi Ibrahim melihat ternyata ada hina, ya, pejantan hina yang berlumuran, maka ditarik kakinya kemudian dilemparkan ke neraka. Artinya itu adalah wujud bapaknya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang-orang penghuni neraka itu, jemaah, adalah orang-orang yang betul-betul dihinakan oleh Allah.
Wujud mereka ada yang asli, ada yang berbentuk lain ya, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu seseorang apabila dia mengingat kehidupan dunia ini, Allah sudah berikan penampilan yang bagus, wajah yang bagus, fisik yang bagus, maka jangan sampai nanti di neraka harus berubah menjadi hina, ya, dan juga hitam, legam, gosong dikarenakan dibakar di api, dipanggang ya. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Dan di sana ada syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat khusus, yaitu untuk siapa? Syafaat Nabi untuk paman beliau. Ini kenapa kita bilang syafaat khusus, ya? Karena pada asalnya orang kafir itu nggak ada dapat syafaat, ya. Tapi beliau menyebutkan syafaat beliau untuk pamannya, ya. Tapi meskipun syafaat, tetapi tidak bisa sampai mengeluarkan, dari neraka, nggak bisa jamaah, ya, mentok, yaitu di neraka yang paling ringan azabnya. Ya, laula ana lakana fid darkil asfal. Kalau saja bukan aku, maka pamanku berada di keraknya api neraka. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini menunjukkan sangat jelas bahwa Abu Thalib mati dalam kondisi apa? Kafir, ya, dalam kondisi kafir. Adapun sebagian orang itu dengan perasaan, anak pernah mendengar itu kajian radio ya, ya. Jadi pengen dengerin kajian Islam, ini kajian apa gitu ya. Salah satu nama radio Islam yang terkenal itu ya. Baik. Nggak tahu, mungkin terpapar pemikiran Syiah kayaknya. Anda nggak tahu itu apa namanya. Pokoknya cari channel zaman dulu jamaah ya. Zaman dulu waktu internet belum booming gitu. Jadi kita dengerin radio. Itu menyebutkan tentang Abu Thalib. Masa ada orang yang melindungi, berjuang dan lain sebagainya, dia kafir, ya? Nggak mungkin Abu Thalib itu kafir. Jadi menggunakan perasaan ya, menggunakan perasaan. Ini adalah hadisnya rawahul Bukhari dan Muslim, ya, rawahul Bukhari dan Muslim secara jelas, ya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Abbas, Abu Sa'id, ya, dan lain sebagainya, banyak disebutkan, ya. Jadi kalau dikumpulkan itu satu persatu jadi mutawatir ya. Jadi tidak mungkin untuk dibantah. Nah, jadi dalam mensikapi segala sesuatu, ya, dalam Islam ini bukan hanya menggunakan perasaan, ya, pakai perasaan tidak jamaah, tapi kita pakai ilmu, mana referensinya, gitu ya. Jangan menganggap paling ilmiah menggunakan akal, ya, itu bukan ilmiah kalau menurut kita. Ilmiah itu kalau ada dasar yang jelas, ya, dasar yang jelas itu baru ilmiah. Meskipun orang bilang wah itu mah nyontek, itu mah plagiat, ya, toib, ilmiah versi antum sama versi kita mungkin berbeda, ya sudah masing-masing saja kalau itu. Nggak bakal ketemu kalau seperti itu ya. Nah, itu kemudian setelah kita menyebutkan tentang syafaat, ya, pembahasan syafaat tentu pembahasan yang sangat panjang jemaah, karena nanti kemana-mana syafaat dunia, syafaat akhirat, syafaat Allah, syafaat Nabi SAW, syafaat para malaikat, syafaat amalan-amalan, nah itu banyak sekali di akhirat. Yang pasti keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa ada syafaat di akhirat. Ya, bahkan syafaatnya itu dari orang yang masuk ke neraka bisa keluar. Ini berbeda dengan akidah siapa? Berbeda dengan akidah Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah mengingkari syafaat karena menurut mereka orang yang sudah masuk neraka tidak akan keluar lagi. Ya, kalau di neraka ya sudah neraka, itu tempat kembalinya. Nggak ada kemudian dicomot lalu dimasukkan ke surga, nggak ada. Nah, ini berbeda dengan ahlu sunnah. Kenapa kita berbeda? Ya karena memang dalilnya seperti itu jamaah. Hadisnya, Al-Qur'annya seperti itu, ya, bahwasanya ada orang yang
masuk di neraka dikarenakan dosa-dosanya, kemudian dia diangkat dari neraka dimasukkan ke surga karena keimanannya, ya. Hadisnya sahih dari beberapa sahabat radhiyallahu anhum, Abu Sa'id dan lain sebagainya. Kemudian ayat yang berikutnya, potongan ayat berikutnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui, tadi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, itu mengandung sifat apa? Izin, ya. Sifat izin, yaitu Allah memberikan izin di dalam memberi syafaat. Nah, jadi semua yang terjadi dalam akhirat itu mesti diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diizinkan maka tidak berlaku. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Ya. Di hadapan mereka yaitu min amris sa'ah, urusan akhirat. Urusan akhirat itu di depan kita, jemaah. Adapun wa ma khalfahum, apa yang di belakang mereka, min amrid dunya, dalam urusan dunia, seperti yang disebutkan oleh Imam Qatadah. Kenapa di depan kita itu adalah akhirat? Karena kita kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu itu beramal dengan amalan yang sungguh-sungguh menuju Tuhanmu dan kalian akan menemui Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa? Mendapatkan balasan dari amal kita masing-masing. Jadi di depan kita ada akhirat. Adapun dunia kita tinggalkan di belakang kita, ya. Di belakang kita tidak akan kembali ke kehidupan dunia. Nah, disebutkan, ya, oleh Imam Ibnu Katsir, ya'lamu, menunjukkan atas ihatati ilmihi bi jami'il kainat, yaitu Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu yang ada, ya, baik itu yang telah lalu ataupun sekarang ataupun yang akan datang. Baik. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu ma baina aydihim, ini mengandung apa, jemaah? Sifat apa? Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka dan di belakang mereka. Ini mengandung sifat bagi Allah. Sifat apa ini? Apa? Yang keras, jemaah? Ya, enggak usah takut, ya. Apa? Maha melihat? Bukan maha melihat. Ya'lamu, maha mengetahui. Berarti sifat apa? Sifat ilmu, ya. Sifat ilmu yang sempurna, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu yang sempurna, mengetahui segala sesuatu. Bahkan ilmu ini adalah bagian dari maratibut takdir yang nomor 1, jemaah. Ya, yang nomor 1 dari tingkatan takdir. Nah, kita baca tingkatan takdir. Ada berapa, jemaah? 4, Masya Allah. 1 ilmu, ya, seperti yang tadi kita sampaikan, ilmu. Kemudian 6 catatan. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan kolam pena untuk mencatat ilmu Allah tentang takdir yang akan terjadi pada hambanya. Kemudian yang ketiga, kehendak, al-masyiah. Masyiah, kehendak. Yang terakhir apa? Penciptaan, ya. Jadi ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalqu. Ini kita ulang-ulang, jemaah, ya, biar kita ingat, karena penting sekali mengetahui atau mengingat maratibut takdir ini, jemaah. Penting, ya. Kenapa demikian? Karena tidaklah seseorang bisa menghadapi berbagai macam kondisi dengan baik kecuali dengan apa? Mengingat 4 macam ini, jemaah. Ya, ketika misalkan dia terkena sakit atau kita naik kendaraan kecelakaan, naudzubillah, ya, kecelakaan, dia ingat
Allah Subhanahu wa taala lah yang mentakdirkan semua ini. Allah mengetahui, Allah sudah mencatatnya, Allah berkehendak, dan ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah perintahkan bagi kita untuk bersabar dan berharap. Bersabar. Syariat ketika kita terkena musibah, apa syariat kita? Bersabar dan berharap sabar. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jelas itu ya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat itu salah satu maknanya apa? Doa. Doa itu harapan, ya kan? Jadi suruh bersabar dan suruh untuk berharap. Mudah jemaah ya. Luar biasa itu firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ketika seseorang merenungi firman Allah Subhanahu wa taala dengan baik ya, maka pasti jemaah ya, pasti akan bertambah keimanannya. Ya. Kalau tidak bertambah keimanannya, dikhawatirkan ini menjadi orang munafik. Orang munafik itu dikarenakan niat dalam hatinya tidak baik, ya, maka menghasilkan pemahaman yang tidak baik. Rusak semuanya jemaah. Semua yang baik ditafsirkan dengan keburukan. Dia tidak menerima kebaikan yang terkandung di dalamnya, ya. Maka ini tanda-tanda kemunafikan. Coba saja banyak sekali orang yang benci kepada Al-Quran, ketika dibacakan Al-Quran diartikan nggak terima, nggak suka, nggak mau, atau dibacakan hadis juga nggak mau. Ini bahaya. Ini tanda-tanda apa? Kemunafikan dalam dirinya. Meskipun dia muslim katanya, jadi imam sholat, rajin puasa, rajin ini, tapi kalau sikapnya seperti itu, ya, maka sholatnya, puasanya, ya, tidak berguna. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kemudian yang berikutnya, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, dan tidak ada seorang pun yang meliputi ilmu Allah kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi kita tidak bisa mengetahui apapun, tidak punya ilmu apapun kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Ibnu Katsir mengatakan, la yattali'u ahadun min ilmillahi ala syai'in illa bima a'lamahu Allah. Tidak ada yang bisa mengetahui ilmu Allah tentang sesuatu kecuali dengan apa yang Allah ajarkan kepadanya. Kalau Allah perlihatkan kepadanya, baru dia tahu. Jadi kalau kita mengetahui seperti ini jamaah, Masya Allah, ini akan menyebabkan ketundukan kita. Kalau ada sebagian orang itu Masya Allah punya keahlian ilmu tentang kopi, sampai kopi ini, kopi itu, luar biasa sekali jamaah ya. Cara masaknya, panasnya berapa, nuangnya kapan, detail sekali. Ini salah satu apa? Baru kopi jamaah ya. Belum lagi misalkan chef ya, yang masak ini, masak bumbunya apa, diapain dulu, mana duluan yang dimasukin, ya, cara masukinnya gimana. Ini semuanya ilmu dari siapa jamaah? Dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah. Kalau Allah tidak memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita, nggak tahu apa-apa kita jamaah. Ya, nggak tahu apa-apa. Jadi kalau kita tahu ini, kita akan tunduk kepada Allah dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan ilmu kepada kita. Dan tentu dari segala ilmu, yang paling kita butuhkan untuk keselamatan akhirat adalah apa? Ilmu agama, ilmu tauhid, ya. Oleh karena itu kalau seseorang difahamkan oleh Allah tentang masalah tauhid, ini adalah nikmat yang besar, ya. Difahamkan, diberitahu oleh Allah, ya, tentang tauhid. Baik. Jadi ini menunjukkan sifat
bahwasanya Allah mengajari hambanya. Allah mengajari hambanya, ya, entah itu dengan ilham atau dengan dia melihat, menemukan sesuatu, ya, dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia dengan pena, mengajarkan manusia sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jelas ini, ya, ini mutlak, ya, apa saja yang tidak mereka ketahui kemudian mereka ketahui, itu adalah datangnya dari siapa? Allah. Dulu kita tidak tahu apa-apa, kemudian sekarang kita menjadi ahli nuklir misalkan, itu dari Allah. Sekarang jadi ahli bangunan, itu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita ketika ditanya, kamu kok pintar sekali, kamu sekolah? Enggak, aku enggak sekolah, aku pengalaman saja. Ya, jadi Allah mengajarinya dari pengalaman. Tapi ada sebagian orang kerja bertahun-tahun dalam bidang itu tapi enggak paham-paham, ya, masih tetap levelnya masih di bawah. Artinya apa? Orang ini tidak dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan pemahaman dalam bidang tersebut. Ya, ada nggak jamaah? Ada, ya. Baca Al-Quran saja misalkan, ya, baca Al-Quran. Ada orang belajar baca Al-Quran, itu macam-macam itu levelnya jamaah. Padahal satu kelas, belajarnya bareng dari nol, dari abata, ya. Tapi satunya, masya Allah, bisa diberikan ilmu dan pemahaman yang bagus oleh Allah, bacanya bagus, hafalannya banyak misalkan. Bahkan mungkin ketika dia baca, dia faham, ya, plus bahasa Arabnya itu. Tapi ada juga yang belajar sama semangatnya, tapi qadar Allah, Allah tidak memberikan taufik untuk apa? Perkembangan ilmunya. Itu contoh jamaah, ya. Satu kelas kita dulu, satu kelas nih, satu kelas kan macam-macam. Atau kita nih yang ada di masjid ini, ya, ini sama, kita membahasnya sama, surat ayat kursi sama, tapi macam-macam pemahaman, ya, yang kita tangkap, ilmu yang kita peroleh itu beda-beda. Semuanya dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berdoa, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu. Tambahkan ilmu, ilmu di sini bukan cuma ilmu biasa, tapi ilmu plus pemahaman. Pemahaman untuk ilmu tersebut dan pemahaman bagaimana mengamalkan ilmu tersebut, ya. Pemahaman tentang ilmu dan pemahaman bagaimana apa? Mengamalkannya. Karena kalau cuma teori saja, tidak tahu bagaimana cara mengamalkannya, susah. Nanti hanya sekedar apa? Wawasan, pengetahuan teori, ya. Teori yang gimana caranya nih? Kan sering tuh orang belajar misalkan bangunan, ya, sudah belajar arsitek dan seterusnya. Tapi ketika untuk nyangkul saja, gimana cara nyangkul? Nanya ke siapa? Ke kuli misalnya, ya. Karena dia apa? Cuma tahu teori, belum bisa praktek. Atau juga itu plester misalkan, ini contoh jamaah, ya. Plester. Kalau secara teori iya bisa tahu ukurannya, semennya bagusnya segini, kemudian pasirnya segini, pasirnya apa, secara teori, ya. Tapi kalau nempelin ke tembok dia nggak bisa, ya. Karena apa? Karena nggak tahu teknik cara melakukannya. Baik. Dan ini juga menunjukkan sifat al-masyiah bagi Allah, ya. Selain sifat tadi Allah mengajari ilmu kepada hambanya, dan juga ada sifat apa? Al-masyiah, yaitu kehendak. Allah berkehendak. Kalau kehendak itu, ya berarti terserah Allah yang memilih, ya. Makanya dalam Al-Quran, Allahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki dan Allah memilih. Memilih jemaah. Di antara manusia, Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik. Di antara hari, maka Allah memilih Idul Adha, ya, tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari paling besar dan seterusnya, ya. Jadi terserah Allah Subhanahu wa taala memilih sesuai dengan kebijakannya. Jadi kalau kita tanya, kenapa
sholat maghrib itu angkanya 3, kenapa enggak 5 saja gitu. Ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa satu hari angkanya 5 sholatnya, kenapa enggak 7, 8 atau 1 saja? Kebanyakan kayaknya 5. Nah, kita katakan terserah Allah, itu adalah kehendak Allah, ya, bukan kehendak kita jemaah, tapi itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di situ disebutkan sifat masyiah dan juga sifat ilmu dan ta'lim, ya. Allah mengajarkan ilmu kepada hambanya. Yang ketujuh, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, ya, kursinya luasnya mencakup langit dan bumi. Kursi Allah Subhanahu wa taala luasnya mencakup langit dan bumi. Apa itu kursi? Disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah, ya, Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan al-kursiyyu maudi'ul qadamain wal arsyu la yuqdaru qadruhu. Adapun al-kursi adalah tempat kaki. Adapun arsy maka tidak bisa diukur ukurannya dengan apapun karena itu makhluk yang paling besar. Ya. Baik. Maudi'ul qadamain. Meskipun di sini disebutkan qadam, kaki, kita tidak mengetahui ya bagaimana kaki ini, ya. Ini yang dimaksud dengan kaki adalah kaki Allah, ya. Dan kita tidak mengetahui bagaimana. Yang penting qadam itu artinya apa? Kaki. Disebutkan dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari, hadis sahih, ya, bahwasanya Abu Dzar berkata, wahai Rasulullah, ayyu ayatin anzalahallahu alaika a'zam, ayat apa yang Allah turunkan kepadamu dan dia adalah ayat yang paling besar? Maka beliau pun mengatakan ayatul kursi, ayat al-kursi, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kemudian beliau mengatakan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, mas samawatu sab'u, tidaklah langit yang 7, fil kursi illa ka halqatin mulqatin fi ardi falatin, tidaklah langit yang 7 itu dilemparkan ke kursi melainkan seperti gelang atau koin yang dilemparkan ke dataran yang luas, ya, tanah yang luas. Wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadlil falati 'ala tilkal halqah. Adapun kelebihan atau luasnya arsy dibandingkan dengan kursi seperti tanah yang luas tadi diletakkan koin itu jemaah, ya. Jadi kita di dalam bumi dibandingkan dengan langit itu seperti juga itu, seperti koin ditaruh di dataran yang sangat luas. Jadi kita ini makhluk yang sangat kecil jemaah, ya, kecil sekali, ya, kecil jemaah. Baik, yang besar adalah kesombongannya jemaah, ya. Baik. Ini dalam Mukhtasar Al-Ulu. Dan Imam Albani rahimahullah yang menyebutkan tentang tafsiran kursi itu, bahwasanya ada yang mengatakan kursi itu memiliki makna yang maknawi, tidak ada wujudnya, gitu ya. Tapi kalau dalam hadis yang tadi kita sebutkan, kursi itu makhluk ada wujudnya, bukan sesuatu yang abstrak yang tidak terlihat, bukan. Tapi ini makhluk yang apa? Ada wujudnya, ya. Jadi sebagian tafsir dari Ibnu Abbas mengatakan kursi itu al-ilmu, maka kata Syekh Albani ini tidak sahih, tidak benar dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Jadi yang disebutkan dari Ibnu Abbas tadi adalah apa? Maudi'ul
qadamain, tempat kaki. Itu yang disahihkan oleh beliau. Baik. Wasi'a kursi. Jadi ada makhluk ya. Kalau seperti itu berarti kita katakan bahwasanya kursi adalah apa? Makhluk sebagaimana arasy, dan kursi lebih kecil daripada arasy, tapi kita sebut kecil itu pun sangat besar. Kemudian itu menunjukkan sifat apa jamaah? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Menunjukkan sifat apa bagi Allah? Sifat luas. Allah Maha Luas. Ada enggak nama Allah Maha Luas? Al-Wasi'. Ya. Baik. Al-Wasi'. Allah Maha Luas jamaah. Kemudian wala ya'uduhu hifdhuhuma. La yathqulu 'ala Allah, tidak berat bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Jadi setelah menciptakan bukan kemudian ditinggalkan, tapi setelah menciptakan Allah senantiasa menjaga, memberi rizki kepada langit dan bumi untuk tetap ada. Ya, tidak seperti kita mungkin habis bikin sesuatu kita jual, bikin sesuatu kita tinggalkan. Ya, kalau seseorang setelah membuat sesuatu lalu ditinggalkan, hasilnya apa jemaah? Sesuatu tersebut akan rusak. Ya, bikin sesuatu, bikin bangunan atau bikin sesuatu dari kayu, kalau kemudian digeletakin lama-lama akan rusak. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga ini, langit dan bumi. Apalagi langit dan bumi, Masya Allah tatanannya sangat luar biasa, makhluk yang bergerak jemaah. Makhluk yang bergerak terus menerus. Ya, ini kalau tidak dijaga tentu akan apa? Akan rusak. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menahan langit dan bumi supaya mereka tidak bergeser. Kalau bergeser nanti tabrakan bumi, nabrak langit kenapa-napa gitu ya. Wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Kalau dia bergeser, tidak ada yang bisa menahannya selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan di dalam ayat yang lain ini sifat wala ya'uduhu tadi ya. Wala ya'uduhu artinya tadi apa? Tidak membuat capek atau letih atau berat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga langit dan bumi. Tentu sebelum menjaga ada menciptakan, ya. Kalau versi orang Yahudi, ya, dalam ucapan Imam Qatadah, Allah berfirman walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa saja yang di antara keduanya selama 6 hari. Wa ma massana min lughub, dan kami tidak terkena letih sama sekali. Jadi enggak ada sifat apa? Letih. Orang letih setelah bekerja ngapain jemaah? Istirahat, ya, leyeh-leyeh, tiduran, ya. Pokoknya santai dulu ya. Nah, orang Yahudi yang dikatakan oleh Imam Qatadah, akdzaballahu al-yahud. Allah mendustakan orang Yahudi dan Nasara dan orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah, yaitu karena mereka mengatakan innallaha khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istaraha yaumas sabi'. Allah menciptakan langit dan bumi, ya, selama 6 hari, kemudian Allah beristirahat di hari ke-7. Jadi mereka menisbatkan sifat apa? Istirahat bagi Allah. Padahal Allah tadi mengatakan Allah tidak capek, Allah tidak merasa berat. Kalau nggak capek, nggak merasa berat, buat apa istirahat jemaah? Nggak ada fungsinya, ya. Bahkan Allah mengatakan kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala punya urusan, nggak ada istirahat. Ya. Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid, melakukan apa saja terserah Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika indahum yaumus sabt. Menurut mereka istirahatnya Allah adalah hari Sabtu. Ya.
wa hum yusammunahu yaumar rahah. Dari hari Sabtu itu mereka menyebut ini hari istirahat. Makanya hari Sabtu antum libur jamaah, ya. Tapi kita libur bukan karena menamakan ini hari istirahatnya Allah, tidak ya. Libur ya karena kondisi. Antum kalau libur hari Jumat lebih milih mana jemaah? Libur hari Jumat atau hari Sabtu atau Ahad? Beneran Jumat? Baik. Kalau anak liburan ya, mendingan selain hari Jumat jemaah. Ya, hari Jumat mendingan tetap beraktivitas. Kenapa? Ya karena memang dalam ayat pun fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtau min fadlillah. Kalau sudah selesai Jumatan bertebar lagi di muka bumi, ya. Ya, tinggal nanti sholat Jumatnya diatur, nanti kerjanya berhenti jam berapa, nanti habis sholat Jumat diatur lagi, ya kan? Baik. Kalau libur hari Jumat antum ya mau kemana-mana hari Jumat, Jumatannya kepotong Jumatan, ya kan? Baik. Jadi tidak masalah ini secara uruf. Seandainya misalkan ditetapkan libur hari Senin dan Selasa, nggak apa-apa juga. Cuman kalau beda-beda liburnya kan repot ya. Liburnya nanti anak antum sekolah di sini liburnya Senin Selasa, yang sana liburnya Rabu Kamis, nggak ketemu itu ya, nggak ketemu. Antum liburnya Sabtu Ahad, ya kan? Tapi kalau libur itu bareng semuanya Sabtu Ahad, ya sudah nggak masalah. Secara uruf tidak masalah ya. Jadi tidak mengapa. Disebutkan dalam hadis ya riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu. Ya, ini dimulai dengan hari Sabtu ya, Pak. Allah menciptakan tanah di hari Sabtu. Dan tanah di sini bumi ya. Allah menciptakan gunung-gunung ya di tanah tersebut pada hari Ahad. Allah menciptakan pepohonan pada hari Senin. Allah menciptakan sesuatu yang dibenci, hal-hal yang tidak enak pada hari Selasa. Allah menciptakan cahaya pada hari Rabu. Wa batha fiha ad-dawab. Lalu Allah menebarkan binatang-binatang di atas muka bumi pada hari Kamis. Ya. Jadi kalau kita lihat urutan di sini, berarti itu binatang-binatang dulu ada aja, Pak. Sebelum adanya manusia. Ya. Jadi jenis binatang misalkan ayam, sapi, kambing dan seterusnya itu lebih ada duluan ya, Pak, sebelum manusia diwujudkan. Nah, kemudian apa? Wa khalaqa Adam ba'dal asri min yaumil jumu'ah. Dan Allah menciptakan Nabi Adam setelah waktu asar di hari Jumu'at fi akhiril khalqi, itu adalah akhir penciptaan ya, jenis ya, dari jenis ya, Pak. Baik. Akhir penciptaan. Fi akhiri sa'atin min sa'atil jum'ah, di waktu terakhir dari hari Jumat, fi ma bainal asri ilal lail, antara asar sampai malam. Jadi waktunya cuma sebentar. Diciptakan di waktu asar, kemudian bermuamalah dengan para malaikat, kemudian bermaksiat, kemudian dikeluarkan ya di hari tersebut juga. Tapi ini hari yang panjang ketika itu, jemaah. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari Jumat ini adalah hari yang agung. Ya, jadi ini sifat yang ditiadakan ya. Sifat yang ditiadakan dari Allah adalah sifat capek ya. Nggak mungkin Allah capek karena Allah Maha Kuat, Allah Maha Hidup dengan kekuatan yang sebenarnya. Yang terakhir, wa huwal aliyyul azim. Dialah Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung, Maha Besar. Sifat tinggi dan besar ini cocok jemaah. Ya, sifat tinggi. Jadi kalau misalkan seseorang menyebutkan sifat di mana-mana atau tidak di mana-mana, ya, ini adalah sesuatu yang aneh. Ya, di mana-mana bisa di bawah, bisa di atas ya. Karena kalau di bawah itu, di bawah tentu akan terbatas dengan sesuatu yang atas.
ya secara apa namanya? Secara teori kita menemukan bahwa bagian yang tinggi itu bisa lebih besar jemaah. Tapi bagian yang bawah tidak bisa lebih besar daripada yang di atas. Ya. Contohnya antum bikin apa jemaah? Donat. Ya, donat. Bukan donat isi ya. Isi donat itu kalau kita bilang di dalam, kita bilang itu di bawah. Semua bagian yang ada di dalam itu kita bilang apa? Di bawah. Semua bagian yang di luar kita bilang apa? Di atas. Ya. Nah, kita gambarin bumi bulat ini ya. Semua orang yang berada di permukaan bumi ketika menunjuk ke atas bisa sana, bisa sini, ya kan? Meliputi. Pokoknya segala yang meliputi mereka disebut dengan apa? Dengan atas. Tentu yang atas itu lebih besar. Antum bikin donat isinya lebih banyak apa namanya? Atau lebih sedikit jemaah? Tentu lebih sedikit di dalam dia. Ya, bungkusnya lebih besar. Itu contoh saja. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ali, Maha Tinggi, dan Al-Azim, Maha Agung. Ini adalah nama yang saling memiliki keterikatan ya, dan sama sekali tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Baik, mungkin itu dulu jamaah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita insyaallah ambil doa yang lain ya. Doa yang biasa kita ucapkan sehari-hari. Mungkin doa apa jemaah? Antum milih bukan depan apa kira-kira? Kita sudah membahas Al-Fatihah, kemudian ayat kursi. Apa kira-kira? Anda pengen bahas doa sholat sebenarnya, supaya kita ketika sholat bisa ingat maknanya atau juga yang terkandung di dalam makna tersebut. Nanti kita cari ya. Ada pertanyaan silakan. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya apakah boleh mengalihkan rencana sedekah kita ke instrumen sedekah yang lain? Rencana awal kita sudah untuk sedekah ke pengurusan masjid. Allah setelah dana kami sudah ready, masjid tersebut tidak membutuhkan lagi. Lalu kita pindahkan ke hal yang lain seperti menjadi orang yang tidak mampu dan lain-lain yang membutuhkan. Baik. Memindahkan sedekah itu terserah pemiliknya ya. Jadi pemiliknya nadhiruhu ya, nadhirnya, orang yang melihat mana yang lebih maslahat. Jadi tidak masalah apabila seseorang melihat oh ini cocok untuk disedekahi, ini kayaknya udah nggak perlu lagi dan seterusnya, itu tidak masalah ya. Seperti orang yang memotong sedekah, biasanya dia menyediakan sedekah untuk seseorang karena memang butuhkan, tapi dilihat kayaknya sudah mampu, nggak usah lagi deh, dia pindahkan ke yang lainnya, ini pun tidak masalah ya kan. Nah, demikian juga orang yang akan bersedekah, mau bersedekah tapi kayaknya nggak usah ya, pindah yang lain aja, boleh jamaah. Mau sedekah bentuknya bangunan tapi nggak usah dijadiin makanan misalkan ya, tidak masalah, semua tidak masalah. Kecuali kalau seseorang sudah menyiapkan hewan kurban ya, hewan kurbannya sudah dibeli, sudah disiapkan, sudah masuk Dzulhijjah, ini nggak boleh kemudian dijual lagi di sodakon, karena itu sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kita tinggal menyembelih saja. Kita tinggal menyembelih. Wallahu a'lam bishawab. Tadi penciptaan alam itu 6 hari. Bagaimana kita memahami
pertama penciptaan alam ya. Di sini yang disebutkan penciptaan bumi ya. Dari bumi. Di sana disebutkan juga Allah menciptakan bumi dan juga menciptakan langit ya. Dan menciptakan hal-hal yang lainnya yang kita tidak ketahui. Adapun 6 hari yang ditentukan Allah, ini tentu ketentuan dari Allah, bukan Allah tidak mampu ya. Tapi Allah menentukan hal itu 6 hari. Kemudian ditambah 1 hari jadi 7 hari. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kebanyakan. 7 ya, 7 hari. 7 hari ini sebagai pengajaran untuk manusia supaya mereka memiliki hitungan hari. Ya, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai sekarang orang mukmin, orang kafir menggunakan hari itu apa? Ada 7. Kalau hitungan Jawa itu ada berapa? Hari pasaran tuh 5 ya kan? 5. Jadi mereka punya hari 5 hari. Adapun yang dipakai di seluruh dunia, Indonesia atau di mana saja ada 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, meskipun nama-namanya beda ya, Pak. Ya, Sunday, Monday dan seterusnya ya kan? Itu bahasa Inggrisnya. Tapi bahasa kita Senin, Selasa dari bahasa Arab. Jadi Allah Subhanahu wa taala melakukan hal tersebut tentu dengan ketentuan Allah, bukan karena Allah tidak mampu. Tapi Allah menentukan hal tersebut sebagai ilmu juga untuk manusia ya, bahwasanya manusia itu membutuhkan hari, demikian juga membutuhkan bulan-bulan. Allah menetapkan hari itu ada 7, menetapkan bulan itu ada 12 ya kan? 12. Dari mana 12 itu jemaah? Dari Allah juga ya. Ada dalilnya? Ada, ya kan? Dalam surat At-Taubah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12, ya. Jadi Islam Masya Allah dari dulu ya seperti itu jemaah ya. Dan Nabi SAW mengatakan inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya zaman itu sudah berputar normal seperti sedia kala ketika Allah menciptakan langit dan bumi ya. Jadi waktu ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari tersebut adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menunjukkan juga kepada manusia bahwa segala sesuatu itu Allah ciptakan dengan prosesnya. Segala sesuatu Allah ciptakan dengan apa? Proses. Meskipun Allah tidak butuh. Seandainya Allah ciptakan langsung ini penghuni neraka, ini penghuni surga, langsung masuk neraka, masuk surga, bisa nggak? Kita nggak perlu menikmati kehidupan dunia, bisa nggak? Bisa. Tapi tidak seperti itu proses yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena Allah lemah butuh beberapa ribu kan ya, tapi itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Tadi ada yang bertanya, ya Pak. Nabi Adam, nggak ada manusia purba ya. Hari Jumat Nabi Adam tadi kita sebutkan Allah menciptakan Adam alaihi salam di hari Jumat ya. Nabi Adam antum mau sebut manusia purba? Kayaknya nggak sopan ya. Karena manusia purba yang disebutkan digambarkan oleh teori evolusi ya, Darwin dan orang yang mengikutinya ya, jelek sekali itu bentuknya jemaah ya. Mungkin ngambil ini kepala gorila digabung-gabungin sama tubuh manusia, jadilah manusia gorila gitu ya. Jadi digabung-gabungin bisa saja, atau itu orang yang mungkin pernah hidup, dia orang yang cacat atau bagaimana ya kan, kemudian digabung-gabungin. Dan kadang penggambaran itu ya sesuai dengan orang yang menggambarkan ya, terkadang sesuai dengan yang menggambarkan, pengennya begini, bulu saja bulunya seperti, kadang mungkin nggak ada bulunya, atau bulunya panjang atau tidak, bulunya bentuknya kipas atau bulu serabut ya kan, macam-macam. Jadi terserah orang yang gambar itu ya. Terserah membentuk. Misalkan dinosaurus, apakah dinosaurus itu lari secepat itu, seganas itu, nggak bisa ditundukkan sama sekali? Itu kan terserah yang bikin ya kan. Ya, saat digambarkan hewan-hewan di masa purba itu ganas-ganas, kemudian taringnya
tajam-tajam semua, pemangsa semua, ya kan? Manusia nggak mungkin hidup di zaman kayak gitu jemaah, susah. Ketemu binatang-binatang yang seperti itu. Baik. Kalau di film-film itu kan bohongan ya Pak ya. Bohongan bisa disetting macam-macam. Ada lagi Pak? Ya Pak. Kalau kita dalam keadaan terburu-buru setelah sholat fardu, apa boleh langsung baca ayat kursi atau harus berzikir dulu? Baik, ketika kita terburu-buru jemaah ya mungkin bisa kita berzikir kepada Allah sambil kita jalan dengan tenang ya. Terburu-buru dalam artian kita ingin bergegas, beranjak, meskipun kita dengan tenang ya, ngambil motor dan seterusnya, jalan dengan tenang sambil berzikir kepada Allah. Paling tidak kita baca doa dulu, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah la syarika lahu, qadir, dan seterusnya. Mingkal jaddu ya, itu paling 1 menit jemaah ya. Jadi duduk dulu sejenak. Masa antum langsung habis sholat assalamualaikum langsung berdiri ya. Duduk sebentar dulu. Imamnya berpaling juga belum ya. Nah, habis itu 1 menit kurang lebih antum beranjak karena ada urusan, sambil berjalan sambil baca zikir ya, subhanallah subhanallah ya. Jadi meskipun sebaiknya duduk ya setelah sholat untuk berzikir, tapi karena ada suatu keadaan tertentu kita sambil berjalan ya berzikirnya. Nah, cukup jemaah. Tadi kalau nggak salah di situ ada yang mau nanya, ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Kembali ke ayat kursi. Di sini yang Anda mau tanyakan mengenai kehendak Allah dalam pemberian ilmu. Ilmu yang Allah berikan ilmu dunia dan tentunya ilmu akhirat, yaitu agama, di mana diberikan kepada manusia semua. Nah, ilmu dunia sudah dikuasai. Kita sebut saja seorang akademisi, tapi dia belum paham mengenai ilmu agama. Bagaimana kalau dia menyampaikan sesuatu di muka umum dalam acara talk show, di mana yang disampaikan itu adalah sangat berlawanan dengan keyakinan kita. Astagfirullahaladzim. Seperti seorang akademisi mengatakan bahwa Allah tidak, dalam Al-Quran Allah tidak menyuruh kita sholat 5 waktu. Berkali-kali disebutkan Allah tidak menyuruh kita sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Memang dia sebutkan bahwa yang Allah suruh adalah sholat fajar menjelang pagi dan menjelang malam. Tapi dia tidak menyebutkan bahwa sholat 5 waktu itu asalnya dari mana, tidak disebutkan. Nah ini dia berarti tidak mengetahui mengenai ilmu agama. Bagaimana hukumnya bagi seseorang yang memberikan suatu kesalahpahaman kepada orang yang mendengarnya? Demikian Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang berbicara pada bukan bidangnya, maka dia akan datang dengan berbagai macam keajaiban ya. Barang siapa yang berbicara bukan pada bidangnya, maka dia akan datang dengan membawa berbagai keajaiban. Oleh karena itu ya, ilmu itu sangat luas ya Pak ya. Ilmu itu sangat luas. Seseorang apabila memang bukan bidangnya, maka dia tidak boleh berbicara sembarangan. Misalkan saya bukan dokter, bukan apa, kemudian berbicara tentang kedokteran dan lain sebagainya, maka ini bisa menyesatkan orang-orang. Kecuali kalau misalkan saya menyampaikan dari sumber yang otentik ya, yang benar, berkata fulan, Pak Dokter fulan, atau baca buku tertentu ya, referensi yang jelas, maka bisa diterima, antum terima ya kan, karena menyebutkan referensinya. Ketika seseorang berbicara dalam urusan agama juga, misalkan dia dokter tapi berbicara urusan agama, dalam Al-Quran ya, janin itu berkembang dari nutfah menjadi ini dalam surat Al-Mu'minun misalkan, bisa diterima enggak? Bisa ya kan. Tapi kalau dia ngomong
dengan akalnya misalkan, ya, akalnya berusaha mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya sendiri tanpa ini kata Ibnu Katsir atau kata siapa, ya maka ini tidak diterima. Ini ahli apa ya kan? Kecuali kalau dia ahli dalam bidang tersebut maka tidak masalah. Bahasa Arab pun tidak bisa, ya. Maka apalagi artis ya, ya. Artis kadang-kadang menyampaikan hadis yang nggak tahu hadis apa ini, hadis dhaif atau hadis palsu, ya, ngomongnya menggebu-gebu udah kayak ustadz aja. Tapi yang disampaikan ternyata apa? Bukan hadis atau bahkan hadis palsu, nggak ada riwayatnya ya Pak. Tapi menyampaikannya wah kayak orang soleh, udah kayak ustadz ya. Nah, oleh karena itu hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus belajar, jangan buru-buru untuk tampil ya. Jadi tersohor tampil di depan itu fitnah ya, ujian ya Mak. Seseorang kalau sudah terkenal kemudian dia banting setir, terkenalnya itu pengennya jangan ditinggalkan itu. Cuman banting setir tapi tetap terkenal gitu ya. Dulu terkenalnya sebagai artis, sekarang pengen terkenal tapi sebagai ustadz. Tapi nggak tahu belajarnya di mana. Ini kan repot aja Mak ya. Baik. Jadi harus belajar dulu, proses ya. Harus proses belajar ini, belajar itu, belajar bahasa Arab, belajar ngaji yang benar, ya, mempelajari kitab dan seterusnya jamaah. Baik, dan hati-hati berbicara tentang urusan agama ini bisa malpraktek takutnya. Nah, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, engkau berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak kalian ketahui. Ini termasuk dosa yang paling besar dari sekian dosa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.